Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junub was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. وقال تعالى أيضا في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤسر المرء مع من أحب. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKI yang berbahagia, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita bersama akhiran mahbub Ustaz Muhammad Shalih Al-Fathanullah fi tulil hayati. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat iman, nikmat bisa melakukan amal ibadah, salat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan kegiatan rutin kita alhamdulillah, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama meluangkan waktu di dalam thalabul ilmi ini, kita diberikan pemahaman agama dan mampu mengamalkan daripada nilai-nilai agama tersebut, sehingga kita memperoleh derajat di sisi Allah, kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Ya rahimakumullah, kita hadiah Fatihah buat guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita seperjuangan, keluarga besar kita yang sudah menghadap Allah. Semoga diterima iman Islam ihsannya dan Allah tempatkan di alam kubur raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jamaah rahimakumullah, karena memang ketika hamba Allah sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, berada di alam barzah. Alam barzah ini gerbang pertama memasuki alam gaib. Jadi kalau sudah masuk ke alam barzah, maka nanti akan melanjutkan fase-fase berikutnya. Ada yang namanya yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumus sirat, dan nanti akan ada itu surga dan neraka. Jadi perjalanan kita ini masih panjang. Kalau dunia ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah sebentar, karena dunia itu juga maknanya adalah rusak. Ya, sebentar, tidak ada yang lama dunia ini. Kehidupan yang kekal abadi, kenikmatan yang selama-lamanya adalah nanti di negeri akhirat. Karena dunia ini adalah balaghun ilal akhirah, jembatan, jalan untuk menuju alam akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini tempat kita menanam amal kebaikan. Kalau kita menanam amal soleh, amal kebaikan, kebaikan yang kita dapat. Kalau kita nanam amal salah, nanti yang kita dapat ya sanksinya adalah kemarahan dari Allah, kebencian dari Allah. Jadi ada orang yang ditatap dengan tatapan rahmatnya Allah, ada orang yang ditatap dengan tatapan kebencian dari Allah. Tinggal kita milih mana, mau disenengin apa dibenci. Kalau kita ingin disayang, pengen disenengin, pengen dicintai Allah, maka hidup kita di alam dunia ini sesuai bagaimana memang tugas manusia. Illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata mufassir, illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kita dan Tuhan kamu sekalian. Itulah ketika para nabi ditanya, siapa Tuhanmu? Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kamu. Tapi mereka tidak mengimani Tuhannya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mengimani daripada sesembahan mereka. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah berpesan pentingnya kita beribadah kepada Allah. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai di saat kita menyembah Allah datang suatu kepastian, yaitu al-maut. Alangkah bahagianya ketika Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita hatinya terus terpaut dengan Allah. Alangkah bahagianya, alangkah mulianya, alangkah suksesnya hamba tadi di hadapan Allah. Ketika Allah memilih hamba tadi, diwafatkan hamba tadi oleh Allah dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, wafat dalam keadaan dia sedang membaca Al-Quran. Tidak sedikit cerita ini hadirin, tidak sedikit orang sedang mendawamkan Al-Quran. Ba'da sholat dia baca Al-Quran walaupun hanya berapa ayat, karena diyakini bahwa ketika Al-Quran dibaca itu menjadi penawar dalam qalbu kita. Dalam kitab Durrul Mansur jamaah rahimakumullah, bahwa Al-Quran ketika kita lihat itu sesungguhnya sedang menterapi mata kita.
ketika kita baca itu Al-Quran, satu huruf per huruf, ayat menyambung dengan ayat yang lainnya, itu ada nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, tidak ada bacaan yang terindah yang disukai oleh Allah di muka bumi ini kecuali Al-Quran. Sampai-sampai kalau seandainya kita sibuk dengan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, lalu tidak sempat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi asbab Al-Quran yang kita baca menjadikan wasilah Allah paham keinginan kita dan terkabulnya hajat doa kita dengan asbab kita membaca Al-Quran. Maka sudah terwakili dengan Al-Quran. Itulah istimewanya orang yang cinta dengan Al-Quran. Makanya sunnahnya baca Quran itu jamaah rahimakumullah, jangan di hati, jangan baca tapi enggak bersuara. Jadi sunnahnya itu terdengar telinga, walaupun pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Pelan-pelan terdengar. Kalau mungkin agak kencang sedikit boleh di rumah kita supaya terdengar oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Yang penting sewajarnya, sekedarnya, jangan sampai berlebihan, sampai mengganggu orang lain yang di sekelilingnya. Termasuk yang rahimakumullah, kalau di bulan Ramadan tadarus Al-Quran kalau bisa dibatasin jam 10 lah gitu, pakai speaker gitu. Selebihnya silakan dimatikan, kita tadarus ya masing-masing di masjid. Jadi jangan sampai jam 11, jam 12 masih terdengar suara. Ada orang yang ingin istirahat, bersiap-siap nanti malamnya mau qiyamul lail. Dan itu juga merupakan adab. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan baca Quran dengan bersuara yang nyaring, lalu didengarkan oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, la'allakum turhamun, niscaya kamu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan hanya kita saja yang membaca yang memperoleh pahala, tapi juga orang yang ada di rumah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang dibacakan Al-Quran adalah rumah yang diberkahi oleh Allah, rumah yang dirahmati oleh Allah, rumah yang di dalamnya orang yang membacanya, yang mendengarkan mendapatkan maghfirah dari Allah. Orang yang ada di rumah, dia akan memperoleh maqam yang tinggi di hadapan Allah, akan memperoleh derajat yang istimewa di hadapan Allah dengan asbab memuliakan Al-Quran. Makanya di surga itu ya rahimakumullah, Allah akan memberikan keistimewaan tingkatan derajatnya sesuai dengan hafalan Al-Quran dan pengamalan Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca doang, tapi amal ya Qur'annya dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka surga yang 8 itu tingkatannya tergantung sejauh mana dia mencintai Al-Quran, sejauh dan setinggi itu pula Allah istimewakan nanti dalam surga. Memang godaannya berat Pak ya. Godaannya nih kalau mau baca Quran, Masya Allah, ada bawaannya mata kayaknya sepet banget ya. Bawaannya tuh udah ta'awud, niatnya mau baca 100 ayat Pak. Membawaannya tuh kayaknya berat banget. Baru 5 ayat udah nguap dulu, nanti nguap dulu, bawaannya ngantuk. Duduk baru 5 menit aja udah pada pegel baca Quran hadirin. Beda di saat tidak baca Quran, kayaknya enjoy, enak gitu. Ada apa di saat kebaikan begitu berat hadirin? Karena memang setan gak ridho. Jadi ketika kita baca Quran, ada setan itu membisiki kita, udah gak usah banyak-banyak, gak usah lama-lama, udah lumayan 5 ayat, udah tutup aja shadaqallahu lagi. Kita lawan, lanjut.
Minimal jamaah rahimakumullah dalam kitab Tabil Ghafirin minimal 50 ayat. Biar kita tidak termasuk orang yang lalai. Kata ulama dalam pengertian yang lain minimal 100 ayat. Supaya kita tidak menjadi orang yang lalai. Dan kita insya Allah orang yang menjaga sholat tidak termasuk orang yang lalai. Karena apa? Kita sudah membaca Al-Quran di dalam sholat. Al-Fatihah kita sudah baca 7 ayat kali, ya kan berapa? 17 Al-Fatihah. Belum lagi surah Al-Qurannya, ditambah lagi nawafilnya. Maka insya Allah orang yang sholat tidak termasuk orang yang lalai di hadapan Allah. Tapi alangkah baiknya lagi di saat ba'da sholat kita baca Al-Quran, biar kita punya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang di dalam rumahnya senantiasa dibacakan Al-Quran, insya Allah zuriatnya, anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus mau kapan lagi hadirin? Nunggu luang waktu, nunggu sempat waktu. Dan memang ya rahimahullah perlu kita manage, perlu kita atur yang namanya waktu nih. Kita yang menentukan waktu itu. Disetting ba'da maghrib apa nih pikirannya? Dibiasain Pak, yang namanya kebaikan itu harus dibiasain. Ala bisa karena biasa. Emang awalnya berat. Silahkan ba'da maghrib seandainya kita mau baca Quran, surah apa, atau punya target jamaah rahimakumullah setiap ba'da sholat 10 ayat setiap ba'da sholat, atau divariasi. Memang dalam suatu keterangan jamaah rahimakumullah, kenapa dalam zikir itu berbeda-beda zikir? Tidak hanya kalimat thayyibah subhanallah saja, bukan tasbih saja, tapi ada zikir yang lain tahmid, ada zikir yang lain takbir, ada zikir yang lain tahlil. Kenapa? Supaya kita nggak jenuh. Subhanallah, subhanallah 1000 kali silakan. Alhamdulillah tahmid 1000 kali, takbir 1000 kali, tahlil 1000 kali. Ada lagi biar kita nggak jenuh, diselingin dengan sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Atau boleh sallallahu ala Muhammad. Yang paling gampang sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca jamaah rahimakumullah ba'da maghrib dan ba'da subuh 100 kali kita baca. Maka kata ulama insya Allah akan diberikan jalan kemudahan dari segala kesulitan hidup. Amin ya rabbal alamin. Karena apa jamaah rahimakumullah, yang namanya sholawat ini memang beda dengan yang lain. Kalau sholawat ini jamaah rahimakumullah adalah perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah bisa dipastikan dapat pahala. Makanya yang namanya sholawat itu tidak terikat dengan waktu dan tempat, kecuali di tempat yang memang mohon maaf dilarang dalam Islam. Tidak terikat dengan waktu. Kalau zuhur pasti jam 12, asar jam 3 lewat sekian, maghrib pun terus, isya subuh terikat dengan waktu. Tapi kalau sholawat bebas, silahkan. Dalam kondisi sambil tiduran boleh, sambil duduk di kendaraan, dimanapun, di pasar, sholawat ke Rasulullah. Jadi jamaah rahimakumullah, kata ulama ketika kita membaca sholawat ini perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sholawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad. Ini kan perintah dari Allah. Berarti setiap perintah ada kebaikan, ada pahala dari Allah. Maka kata ulama kalau kita banyak bersolawat, insya Allah menjadikan asbab segala apapun kebutuhan hidup dunia, hajat dunia akhirat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal jamaah rahimakumullah. Enggak terasa nih Pak, kita udah bulan Zulqa'dah ya. Syawal udah lewat, masuk bulan Zulqa'dah nih kita nih. Ya, saudara kita udah ya ada yang berangkat. Alhamdulillah ya Allah, barakallah. Waktu cepat banget hadirin. Sudah masuk bulan Zulqa'dah.
Saudara kita yang udah dapat giliran, udah rindu Pak bertahun-tahun, udah waktunya mah sampai ke sana. Modal sabar, modal penuh dengan keyakinan dan kesungguhan. Lalu juga ada usaha, ada upaya. Jadi syariat itu jamaah rahimakumullah biar enggak salah, ada usaha dan doa. Kalau ada orang usaha enggak doa, kalau berhasil sombong. Ada orang berdoa enggak usaha, males sendiri. Iya. Jadi usaha dan doa ini dua paket yang harus selaras, seiring. Usaha dan doa. Makanya dimanapun Nabi mengajarkan doa. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkal ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Orang yang keluar rumah baca bismillah tawakkal ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Satu, itu keluar rumahnya dinilai pahala di mata Allah karena kita sudah ngikutin hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah. Ditambah lagi doa naik kendaraan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, berusaha ila rabbil rahim, bismillahilladzi sakhkhara lana hadza, terus sampai selesai. Itu doa kalau diamalin Pak, nilai kebaikan di dalamnya. Dan beda dengan orang yang naik motor cuman hanya starter motor jalan, beda. Tidak dinilai kebaikan di dalamnya. Lalu orang yang membaca bismillah tawakkal 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, dia akan dijauhkan daripada hal yang akan menjadi madarat bagi dia. Jadi kaliganya aja naik motor jamaah rahimakumullah. Sebenarnya ada musibah, ada sesuatu. Kaliganya hadirin bocor. Pak, kalau motor kita, sepeda kita, mohon maaf kenapa? Harus husnudzon. Itu mungkin cara Allah. Jangan ngomel-ngomel hadirin. Ini apes banget pagi-pagi nih, paku siapa gitu ya. Bukan itu hadirin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minggir tuh, nambal ban. Ada apa ya? Teguran dari dia kan dari Allah, karena apa saya? Oh mungkin ada hikmah di balik ini. Husnudzon. Maka jamaah rahimakumullah, itu diantaranya. Atau mungkin bisa jadi karena macet. Sehingga ada sesuatu gitu kan, di sana ada madarat walaupun macetnya tidak lama. Ada jalan, ada solusi. Itu diantaranya. Kalau kata ulama itu, orang ahli duha hadirin biasanya kalau istiqomah itu di saat keluar dari rumah, kita dikasih feeling gitu. Kudu jalan sini nih biar aman. Alhamdulillah selamat Pak, nggak ada macet kaliganya. Itu diantara fadilah tadi, mengistiqomahkan sholat duha. Karena ada doa, wa in kana ba'idan faqaribhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu. Kalau ada kesulitan ya Allah, mudahkan. Itu diantara fadilahnya. Makanya kalau kita lihat hadirin keutamaan sunnah itu bukan hanya berpengaruh di akhirat, di dunia itu ada efek buat kita, manfaat buat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, orang yang mengamalkan bismillah tawakkal 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka dia akan dijaga sama Allah, tidak mudah berbuat maksiat. Jadi kaliganya aja Pak gitu ya. Kaliganya kita dijaga sama Allah. Giliran ada aurat gitu kan kelihatan Masya Allah, langsung kita dipalingin sama Allah. Jangan, nggak boleh. Itu dijaga sama Allah, matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga. Itulah keutamaan orang yang menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang keempat, orang yang membaca bismillah tawakkal 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka dia dalam penjagaan Allah berangkat sampai pulang yang insyaallah diamankan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sunnah-sunnah itu memang perlu kita jaga hadirin. Ya, kalau bisa kita amalin tuh ya. Di antaranya keluar rumah kita baca ayat kursi itu Pak. Ayat kursi itu jangan sampai enggak dibaca. Keluar rumah, masuk rumah, dawamkan ayat kursi. Termasuk ba'da sholat hadirin.
Itu hadisnya, barang siapa yang habis sholat membaca ayatul kursi, maka tidak ada penghalang dia dengan surga kecuali kematian. Itu hadisnya. Jadi dapat garansi, dapat jaminan dari Allah, orang yang mendawamkan membaca ayatul kursi, dia menjadi orang yang insya Allah diamankan dunia dan akhiratnya oleh Allah. Saya baca lagi dalam kitab itu, barang siapa yang membaca ayatul kursi ketika masuk rumah, Assalamualaikum, ada orang, Waalaikumsalam. Nggak ada orang, tetap Assalamualaikum, dijawab oleh kita Waalaikumsalam. Ditambah lagi Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Setelah itu baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu ditambah surah Al-Ikhlas 1 kali. Lalu baca ayatul kursi. Barang siapa yang membaca ayatul kursi 1 kali di dalam rumah kita, maka Allah jamin, Allah tanggung rezekinya, bukan hanya keluarganya, tetangganya dapat berkah dengan asbab ayatul kursi. Jadi kita ini sebenarnya kudu syukur Pak, tetangganya rumahnya dekat sama Ustad, ya kan? Karena Ustad sering ngamalin Pak. Iya. Makanya kita lihat para asatidz yang rahimahullah, hidupnya berkah. Hidupnya berkah. Itu ada aja jalan rezekinya. Karena memang sudah ngamalin apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, maka berangkatlah saudara kita, alhamdulillah, hanya bisa iringan doa Pak. Karena orang ibadah haji itu ibadah fisik, hadirin. Ibadah fisik Pak. Makanya kenapa orang mau berangkat itu kudu olahraga dulu Pak, banyak jalan dulu kita, baik itu umroh ataupun haji. Sebulan tuh sebelum berangkat itu banyak gerak dulu Pak, karena kita ini di sana ibadah fisik. Keluar maktab ada yang 1 kilo, 2 kilo, ada yang 3 kilo Pak, ada yang 5 kilo. Masya Allah, itu jalan Pak ke Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi dekat Pak, ya nggak begitu jauh. Masjidil Haram nanti. Kalau yang mungkin dia kelasnya kelas khususnya deket ya, di jam gitu kan, enak tinggal turun. Ada yang 1 kilo, saya 1 kilo ini. Tapi nikmat jamaah rahimakumullah, itu 5 waktu yang namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ramai hadirin, nggak sepi. Mau berangkat itu zuhur ramai, sampai asar ya kan, maghrib, isya, apalagi pulang ya, dari Masjidil Haram lebih ramai lagi. Subuh jam 2 udah ramai. Masya Allah, nggak pernah sepi hadirin Masjidil Haram. Karena apa? Salat di Masjidil Haram ini adalah salat yang istimewa Pak. 100.000 kali lipat Pak di Masjidil Haram. Makanya saya pernah terucap untuk Pak Haji, ya, ini kayaknya enak banget ya kalau pindah rumah di dekat masjid ini, Masjidil Haram. Ya cuman kan ya, kayaknya udah ceritanya kan begini, beda ya. Yang terbaik di sini itu ya. Yang penting kan amaliyah dari sana dibawa. Itu kadang-kala yang sedih Pak, mohon maaf. Umroh tiap bulan, iya kan? Tapi kadang-kala pulang ke rumah Pak, tempat masing-masing daerahnya, itu kadang-kala malas ibadah. Iya, umroh mah senang bolak-balik ke Mekah Madinah, tapi giliran sholat 5 waktu dekat masjid, dekat musola, ayalah sholat Pak, mohon maaf, sering ke Mekah Madinah, tapi nggak berangkat ke musola, nggak berangkat ke masjid. Ini kemarin ke Mekah ke Madinah ngambil pelajaran apa enggak? Ambil hikmah apa enggak? Kadang sedih hadirin. Yang belum umroh, yang belum haji, masya Allah getol banget ke masjid hadirin. Makanya jangan kecil hati, kita yang belum umroh, belum haji, insya Allah nanti tinggal nunggu giliran kapan kita berangkat ke sana. Amin ya rabbal. Karena yang namanya rezeki haji mah Pak, umroh mah nggak harus banyak duit Pak, nggak harus banyak duit. Kalau memang Allah sudah pilih Pak, ada aja jalannya. Allah ketuk hatinya orang yang kaya hadirin. Dia ngimpi di sono ada orang kayaknya rindu banget ke Mekah Madinah. Kalau mau sedekah ajak dia tuh. Dia layak, dia pantas untuk jadi tamu Allah. Dia datang hadirin dengan asbab mimpi. Bisa jadi seperti itu. Bahkan ada cerita jamaah rahimakumullah. Ini ada ya ibu-ibu mau berangkat ke masjid lagi. Kirain mau berangkat ke masjid, mohon maaf, ya mau nyebrang, ya ada mobil, kaget hadirin. Ya, si ibu-ibu ini karena kaget lemes badannya.
lemas, udah nenek. Iya, akhirnya ngerasa punya salah nih tadi yang bawa mobil bagus, orang kaya. Melihat di samping, ya Allah ada nenek-nenek, disangkanya apa gitu kan, keserempet apa-apa. Cuman kaget hadirin. Lemes banget, turun tuh orang kaya tadi dari mobil. Buka pintu mobilnya, dia deketin tuh nenek-nenek. Ya Allah nek, mohon maaf nek. Nenek kaget ya nek ya, tadi kena klakson saya. Iya kaget banget gitu. Mohon maaf ya nek, saya punya salah sama nenek. Iya, diketuk hatinya sama Allah orang kaya tadi. Coba kau tanya nih nenek punya niat apa, pengen keinginan apa, coba tanya. Nek, mohon maaf ya nek, saya pengen ya sebagai menutup kesalahan saya sama nenek. Kalau boleh saya tahu nenek pengen apa nek? Kata nenek tadi saya pengen umroh, cuman duit nggak ada. Pak, kalau Allah berkehendak Pak, bisa nenek-nenek tadi Pak diumrohin sama orang tadi. Dengan asbab kaget kena klakson mobil hadirin. Iya kan? Bisa jadi hadirin. Nah, makanya besok nyari Pak kalau pengen umroh, ada mobil deketin ngelakson nggak dia? Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau teman saya berangkat umroh, mohon maaf, ini dipesan ini sama orang kaya. Ustaz, nanti tanah saya di sono ada 1000 meter. Kalau nanti laku, tawarin aja ke siapa aja. Insya Allah nanti saya kasih hadiah. Ya rahimakumullah, alhamdulillah. Ini teman saya di masjid ya rahimakumullah, habis sholat ketemu sama seseorang. Inilah pentingnya ta'aruf ya, kenalan, ngobrol, bisa jadi tuh silaturahim membuka pintu rezeki. Ngobrol-ngobrol, Pak tinggal di mana? Tinggal di sono. Iya. Setelah ngobrol kenal, mohon maaf Ustaz ya, barangkali ada nih di sekitar sini nih tanah yang mau dijual. Emang seluas berapa? 1000 meter. Wah bener. Iya. Nah saya lagi butuh banget nih. Bos saya lagi nyari buat gudang. Allahu Akbar. Tuh kalau Allah berkehendak hadirin, langsung tuh jamaah rahimakumullah, orang tadi ngasih tahu, nih ini nomor teleponnya, nanti Bapak hubungin aja. Ini orang yang mau jual tanah. Pak, atas izin Allah dia tuh si A sama si B Pak. Yang si A mau jual tanah, si B beli tanahnya. Akhirnya dua-duanya ngasih komisi sama Ustaz. Diumrohin hadirin. Allah mampu memberikan jalan seperti itu. Jadi nggak usah kecil hati yang saat ini kita belum. Ya termasuk saya terus pengen ya Allah. Kapan ada rezeki lagi? Yang seandainya malam ini Pak Haji, ada yang ngajak saya nih seandainya malam ini nih, Ustaz kami berangkat yuk Haji, umroh gitu. Saya benar Pak, tinggalin Pondok Timur, libur dulu saya ngajar hadirin. Iya nggak apa-apa saya. Cuman yang jadi masalah siapa yang ngajak saya gitu kan? Emang nggak ada, belum ada ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kenapa? Kita ini semua rindu Pak. Kita semua yang sudah ke sana rindu akan yang namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bisa bayangin tadi orang yang ibadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau Bapak ada rezeki, Bapak nanti niatin berangkat ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, itu pahalanya 500 kali lipat. Subhanallah. Jadi pahalanya gede banget Pak. Makanya kadang-kala begitu tuh ya, mentang-mentang gede pahalanya di sana ya, pulang-pulang haji, pulang umroh kan 100.000 tuh, 100.000 kali lipat. Dia giliran pulang haji jamaah rahimakumullah di rumah gitu kan. Emang kenapa sih nggak ke masjid? Kayaknya udah banyak banget pahalanya saya mah. Udah dari sananya tiap waktu saya, dia 100.000 kali lipat. Bayangin Indonesia mah 1 kali lipat doang gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang berangkat di bulan Zulqa'dah, ada lagi keterangan ada di bulan Syawal. Karena Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu 3 bulan adalah bulan haji. Bulan yang mana saudara kita berangkat akan melaksanakan ibadah haji dari Syawal. Karena emang yang namanya haji itu jamaah rahimakumullah, al-haju yang namanya haji itu ditetapkan waktunya dan bulannya oleh Allah. Ashhurum ma'lumat. Jadi nggak sembarangan. Orang haji nggak boleh jamaah rahimakumullah berangkatnya nanti bulan Muharram, nggak bisa. Kalau umroh boleh bebas. Tapi kalau haji di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah berangkatnya.
Karena itu bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti hajinya nanti di tanggal 10 Zulhijjah dari tanggal 1 sampai sono. Itu intinya. Di bulan Zulhijjahnya. Jadi jamaah rahimakumullah, pantas maka dari Syawal itu banyak keistimewaan di dalamnya. Masuk bulan Zulqa'dah ini juga banyak keistimewaan di dalamnya. Hidupkan amalan-amalan yang baik di bulan ini. Karena termasuk bulan yang diharamkan untuk berperang. Minha arba'atun hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan. Itu nggak boleh orang Islam berperang. Makanya makna Zulqa'dah juga itu adalah menanti, menunggu. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, memang orang-orang Mekah ini lagi menanti saudara kita mau datang ke sana. Menyambut, Pak, tamu-tamu Allah. Tapi rezekinya udah dibagi sama Allah. Allah Maha Adil. Walaupun menunggu di sana kan buka gitu kan warung-warung di depan-depan, tetap saudara-saudara kita ke sana ya sesuai dengan apa kebutuhannya, saling membantu. Jadi jamaah rahimakumullah, dan umroh sebaik-baik umroh kata hadis Rasulullah adalah di bulan Zulqa'dah. Karena Rasulullah melakukan di bulan Zulqa'dah. Cuman karena saat ini kan memang udah waktunya orang haji. Nah, kita yang ngalah kan gitu. Orang yang ada di sana mukimin, orang yang di Mekah, usahakan boleh banyakin umroh di sana di bulan ini, karena bulan yang istimewa ketika melakukan umroh kata Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada keistimewaan apa di bulan Zulqa'dah ini? Di bulan Zulqa'dah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya keistimewaannya bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi orang yang mampu berangkat ibadah haji. Itu keistimewaannya. Bagi saudara kita jamaah rahimakumullah yang di tanah air, doakan saudara-saudara kita karena doa kita ini sampai ke mereka. Makanya kenapa ada rotibul hadad, zikir-zikir di rumah, itu sampai Pak. Jadi kalau saudara kita yang sedang di Mekah, di Madinah lagi melakukan manasikul haji, lagi ibadah haji, nah kita nih di rumah anak cucunya jemaah rahimakumullah, jangan diam, banyakin zikir, banyakin doa, doakan saudara kita, orang tua kita yang sedang berjuang di sana, berjihad itu Pak, bi amwalihim wa anfusihim, harta dan jiwanya untuk Allah. Maka saudara-saudara yang ada di rumah ya, di rumahnya, keluarganya, doakan. Itu sampai Pak. Ini ada cerita gitu kan, pengalaman. Ternyata karena memang sering didoain di rumahnya, hadirin di sana itu kemudahannya banyak banget. Karena memang Mekah Madinah itu adalah maqamul ijabah Pak. Doanya mustajab di sana. Dan mohon maaf ya rahimakumullah, sebelum kita berangkat ke sana, kenapa kita banyakin sholat taubat, banyakin sholat mutlak, sholat sunnah? Karena apa? Nanti terbiasa amalia di sini, kita bawa di sana. Dan kalau mungkin ada kesalahan kepada Allah, punya dosa, pastilah yang namanya manusia punya salah, punya dosa. Dengan sholat taubat, dengan banyak istighfar, insya Allah nanti sebelum kita berangkat ke sana sudah dibersihin nama Allah dosanya. Karena jemaah rahimakumullah tadi ada kekhawatiran kan, kadang orang mau berangkat sampai ada jemaah rahimakumullah ini pengalaman, kenapa sih Bapak nggak berangkat haji? Saya takut banget Ustaz, cerita-cerita orang katanya di sana apa yang dilakukan bakal dibalas di sana. Mungkin dia ngerasa dulu ya semasa hidupnya banyak dosanya ini gitu. Makanya taubat dulu Pak, kata saya, berangkat sana taubat dulu, insya Allah diampuni sama Allah. Jemaah rahimakumullah, ternyata benar Pak, apa yang didapat di sana tergantung di sininya. Kalau kita di sini sering ngasih Pak, ngasih orang, masya Allah, itu rezekinya ada aja. Giliran sholat di Masjidil Haram di sebelah hadirin jamaah rahimakumullah, nggak kenal Pak, nawarin roti, nawarin kurma, nawarin air, subhanallah. Tafadhal, makan. Masya Allah, nggak kenal Pak. Ternyata alhamdulillah ini ayat Allah. Sebelum saya ke sana saya sering gitu kan berbagi, benar kata ulama, dibalas sama Allah. Ada yang memang benar-benar Pak susah banget,
Giliran dia mau minum kaligahnya aja kan Allah kasih ayat buat dia. Mau minum habis airnya. Mau makan jamaah rahimakumullah orang pada kebagian Pak. Dia mah kaligahnya kurang atuh ya kan. Itu bisa terjadi karena mungkin semasa dia sebelum berangkat ada kesalahan dia. Jadi orang yang suka mempersulit orang lain sehingga dilihatkan oleh Allah ayatnya, saat itu dipersulit supaya mengambil iktibar pelajaran buat dia di hadapan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulqa'dah juga bagaimana ada peristiwa di antaranya ketika Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan berkholwat hadirin, pernah 40 hari. 40 hari di Bukit Tursina. Itu dari bulan Zulqa'dah. Baru dapat wahyunya di tanggal 10 Zulhijjahnya. Jadi genap 40 hari. Makanya kenapa di bulan Zulqa'dah ada amalia yang istimewa? Karena kita mengambil tabarukan dari kisah tadi cerita Nabi Musa alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ketika di bulan Zulqa'dah sudah selesai, kita harus minta banyak berdoa kepada Allah supaya diketemukan di bulan Zulhijjah berjumpa dengan yang namanya Idul Adha. Jadi jamaah rahimakumullah, kita ini dalam 3 bulan ini, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 2 hari raya. Itu diantaranya kenapa 3 bulan ini istimewa? Karena itulah ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Maka keistimewaannya di bulan Zulqa'dah diantaranya karena diapit dari awal dan awal akhir itu ada bulan-bulan yang istimewa. Maka termasuk juga Zulqa'dah ini di dalamnya adalah bulan yang istimewa. Kalau Syawal istimewanya Pak, orang yang puasa bulan Syawal 6 hari itu pahalanya sama dengan puasa setahun. Itu keistimewaannya. Makanya alhamdulillah kita yang dapat tuh kita bersyukur sama Allah. Yang belum dapat Pak, niatin tahun depan. Jangan sampai, mudah-mudahan sampai Pak Haji. Amin ya Rabbal. Ya mudah-mudahan sampai, kan kita minta kan kewajiban ya. Syariat kita minta aja sama Allah. Tawil umuruna fi taatillah ya Allah. Panjangkan umur saya dalam kebaikan ya Allah. Amin ya Rabbal. Biar ketemu lagi Ramadan. Amin. Tuh, niati nanti udah selesai Ramadan, Syawal. Oh, puasa Syawal 6 hari. Iya, kemarin saya ngisi taklim di Bumi Agara Pak Haji. Habis Ustaz di Syawal itu Masya Allah memang pahalanya gede, godaannya gede. Itu kue masih banyak banget. Ya, kue masih banyak banget. Jadi gimana mau puasa godaannya ya Allah katanya. Kembali kepada niat Pak. Asal ada niat insya Allah sampai. Yang bagusnya itu kan berurutan dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Itu bagusnya hadisnya afdol. Kalau enggak boleh selang-seling Senin Kamis. Yang penting 6 hari. Ada pertanyaan, Ustaz, saya ini udah 4 hari Ustaz mau Zulqa'dah. Ya kan? Lalu saya puasa Ustaz 4 hari. Gimana tuh pahalanya? Jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Iya kan? Jawabannya hanya Allah yang tahu. Yang salah Bapak. Kenapa hadisnya kan 6 hari kok ngambil yang 4? Coba kalau niat dari awal dapat. Iya, berarti karena dia dapatnya hanya Senin Kamis, insya Allah mudah-mudahan kata saya dapat pahalanya. Ya, lagi-lagi tahun depan namanya kurang ilmu gitu kan. Tahun depan Pak jangan 4, 6 hadisnya gitu. 6 hadisnya supaya Bapak dapat pahala 1 tahun puasa. Bayangin Pak, 1 tahun. Kita puasa sebulan aja Allahu Akbar, luar biasa Pak. Enggak makan, enggak minum. Kayak apa lapar haus. Ini pahalanya 1 tahun 6 hari. Tapi sebanding dengan godaan. Ya masih banyak opor ya. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Masuk bulan Zulhijjah nanti jamaah rahimakumullah. Kenapa Zulhijjah istimewa? Karena di situ amaliyah rukun Islam itu ada di dalamnya. Ada syahadat, ada sholat, ya kan, ada sedekah, ya, ada saum bagi orang yang di luar haji. Ya, itu genap itu. Orang yang haji ya dia melakukan ibadah haji. Jadi sempurna Islamnya.
Jadi amalia rukun Islam itu ada di bulan Zulhijjah. Bagi kita nanti jamaah rahimakumullah, di samping sholat alhamdulillah 5 waktu, kita dapat juga yang namanya saum sunnah tarwiyah Arafah. Kita juga di situ Idul Kurban tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, kita karena nggak ibadah haji gitu kan, hanya mendoakan saudara kita. Mudah-mudahan kita pun insya Allah ada giliran yang sama tahun depan atau tahun kapanpun dapat undangan dari Allah. Amin ya rabbal. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Iya. Biasanya kalau kita sampai di Madinah, jemaah ini yang dari sholat arba'in ini, sholat arba'in itu sendiri menjadi. Ya. Jadi kalau di Madinah lebih awal, ataupun mungkin pulangnya ada juga yang akhir, sebelum pulang dia arba'in ke Madinah. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi usahakan di Madinah itu kita dapat arba'in selama 8 hari. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ula imam di Masjid Nabawi. Itu keterangannya seperti itu. Usahakan. Tapi kalau memang dalam kondisi udzur, ya sakit, ya mungkin atau ketiduran, beda lagi ceritanya. Ya bagi orang yang kita memang ada kesempatan dan kita tahu kondisi di sana ada peluang buat kita, lakukan untuk melakukan arba'in. Begitu Pak Haji? Baik. Alhamdulillah pas sudah bisa rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah berikan saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.